Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang penasaran tentang Ustadz dan Ning Zahra, mari kita simak ceritanya. Bab 21. Mahabbah Cinta. Jangan mempermainkan aku Zahra, kamu yang malam ini akan menyerahkan diri, senyum sinis Asmi. Dengan bodoh bahkan Asmi sudah memesan obat perangsang, iya. Hatinya sudah buta dengan cemburu. Aku tidak mau kamu bodohi Zahra, aku akan memilikimu seutuhnya. Tidak ada yang boleh memilikimu selain aku. Motor Asmi membelah gelap malam, dia sudah lelah berdebat dengan hatinya. Ojo gendeng kowe as, kui bojomu, sisi hati Asmi berbicara. Gendeng yo ben, pancen Zahra sing gawe aku gendeng. Sisi nafsu Asmi ganti mendebat. Kui bojomu sing kudu mbok jogo tenanan, ojo ngerusak bojomu, hatinya kembali menyahut. Aku nggak ngerusak, aku mek njupuk jatahku, haku dewe, mosok gak oleh, nafsunya terus menyangkal. Gongopo duweni awak yen ran duweni atine, hatinya terus berbicara. Yen ra ison duweni atine, berarti yo ora ono sing oleh duweni Zahra sakliyane aku. Aku bojone, apa duso yen aku usahan duweni atine bojoku, nafsunya dan amarah terus menguasai hatinya. Apa duso aku gawe mahabbah gawe mempertahano rumah tanggaku, apa duso aku ngembuli bojoku dewe sing jelas-jelas wes halal, opo aku kudu meneng wae nonton bojoku dirayu wong lanang liyo? Motornya menyentuh halaman parkir hotel. Masih dengan amarah, ia melangkah gusar. Tengah malam, ya, sudah tengah malam. Waktu yang pas, senyum jahat Asmi menyeringai. Ceklek, pintu dibuka. Terlihat Zahra yang tertidur pulas di sofa. Asmi makin mengembangkan senyum. Waktu dan situasi amat mendukung misinya. Ia sengaja tidak membangunkan Zahra dulu. Ia berniat mandi dulu. Selepas mandi, ia mencampurkan obat perangsang pada teh yang baru ia buat. Dia menyusun rencana. Semua sudah siap. Asmi sudah siap. Dia sudah sadar semua konsekuensinya. Dia sudah dikuasai amarah dan cemburu. Ia berdiri 1 meter di depan Zahra. Menatap wajahnya lekat. Gadis itu tertidur dengan rambut tergerai dan daster selutut yang tadi siang ia belikan. Matanya sembab, bengkak. Hati Asmi tergerak. Ah, tidak. Kepalang tanggung, ia sudah tidak sabar. Asmi merapal kembali doa mahabbah. Hanya memastikan agar rencananya tidak gagal, disebutnya kembali nama Zahra. Zahratun Nisa, dirapalnya 3 kali doa itu sambil menutup mata di depan Zahra. Sial, mengapa hatinya tidak tenang? Ah, apa karena aku belum salat Isya? Asmi bergegas wudhu. Berlanjut salat Isya. Selepas salat Isya, ia lanjutkan salat sunnah 2 rakaat. Bukannya hatinya malah tenang, mengapa malah kalut? Ia mengusap kasar wajahnya sembari memandangi wajah polos Zahra dengan rambutnya yang tergerai. Mengapa nafsunya hilang seketika? Mengapa? Apakah ia perlu minum obat perangsang sekalian agar hasratnya tuntas malam ini? Bukannya malam ini adalah malam yang ditunggu? Ya Allah! Apakah yang hamba lakukan ini salah? Suara Asmi parau dalam doa. Apakah hamba salah jika hamba ingin mengikat istri hamba untuk hamba seorang? Apakah hamba salah jika hamba ingin cinta istri hamba hanya untuk hamba seorang? Apakah hamba salah ya Allah? Jika salah di manakah kesalahan hamba? Ego Asmi memberontak. Bulir tangis menetes. Apakah hamba boleh meminta keadilan? Apakah adil jika hamba menanggung cinta ini sendirian sedangkan istri yang hamba cintai tidak menaruh hati pada hamba sedikit pun? Bahkan hatinya untuk pria lain, apakah hamba tidak berhak sakit hati? Apakah hamba salah jika hamba ingin mendapatkan cinta dari istri hamba sendiri? Di mana keadilanmu? Di mana welas asihmu pada hamba? Bulir tangis kembali menetes.
Zahra tidak bergerak dari tidurnya. Kembali Asmi memandang wajah yang tertidur itu. Apakah hamba egois ya Allah? Apakah hamba salah? Mohon berikan hamba petunjuk. Jika memang hamba salah, mohon berilah ringan untuk rasa cemburu ini. Mengapa cemburu ini begitu membakar hamba? Haruskah hamba menyentuh istri hamba dalam rasa amarah? Apakah salah jika hamba memakai mahabbah untuk membuat istri hamba mencintai hamba? Tangis Asmi dalam diam, bibirnya bergetar, hanya bulir tertahan yang keluar. Diam, sunyi, hanya suara malam dan serangga hutan yang terdengar. Asmi masih sibuk dalam doa dengan mata yang terpejam. Cintailah dengan sepenuh hati, taklukkan dengan jalan yang paling baik. Ini hanyalah ujian untuk rumah tanggamu. Pantaskanlah dirimu untuk bersanding dengan yang terbaik. Mahabbah terbaik adalah dengan meluluhkan hatinya. Tidak pernah ada jalan pintas untuk cinta sejati. Suara dalam senyap mengagetkan Asmi. Suara siapa itu? Asmi terkaget. Ia melihat sekitar, tidak ada orang. Bulu kuduknya bergetar. Astagfirullah, Asmi terdiam. Ia menyelesaikan salatnya menggenggam rokok di tangannya. Dalam senyap malam di teras ia termenung. Asap tembakau memenuhi wajahnya. Hatinya tak henti beristighfar. Otaknya kacau. Lama Asmi menyadari. Ternyata suara itu adalah suara hatinya sendiri. Ia menunduk dan bernafas dalam. Astagfirullah, ampuni hamba. Hamba salah. Asmi menyesap tembakaunya dalam-dalam. Dinginnya hutan mendinginkan pikirannya. Menyesap kopi sisa tadi sore buatan Zahra, menenangkan kalbunya. Mas, maaf mas. Suara Zahra lemah. Asmi menoleh. Zahra masih terlelap. Rupanya dia mengigau. Mas Asmi, mas, jangan pergi. Suara Zahra parau. Matanya terpejam, wajahnya kalut. Asmi sontak menghampirinya, membelai pipi Zahra dan menggenggam tangannya. Mas di sini Zahra, suara Asmi lembut sambil mencium tangannya. Zahra tertidur kembali, wajahnya meneduh. Asmi kembali duduk di teras. Astagfirullah, ampuni aku Gusti, gumam Asmi lirih. Tak henti Asmi beristighfar. Hampir saja ia melakukan kesalahan besar. Ia masih menyesap rokoknya dalam-dalam. Mas, Mas Asmi, Mas sudah pulang. Suara Zahra berat dan serak. Ia bangun dari sofa, mengumpulkan kesadaran. Iya Zahra. Suara Asmi tergagap dari teras. Lama mereka saling memandang. Wajah Zahra sayu, matanya bengkak. Mas, maaf. Suara Zahra memecah hening. Zahra sontak bangun dan menghampiri Asmi. Diam, mas. Jangan pergi lagi. Zahra takut, air mata Zahra menetes. Diam, Mas Asmi. Zahra menggamit tangan Asmi dari belakang. Asmi terdiam. Mungkin mas nggak mempercayai Zahra. Mas juga boleh marah sama Zahra. Tapi tolong dengar. Zahra tidak ada hubungan apapun dengan Zayan. Suara Zahra tersengal dengan tangis. Oh, namanya Zayan. Suara Asmi meninggi. Ia menatap mata Zahra tajam. Zahra makin menangis. Iya, Zayan. Aku akui memang dia sempat di hatiku mas. Tapi kami berdua tidak ada hubungan apa-apa. Zayan juga sudah beristri. Suara tangis Zahra memecah. Jadi kamu menerima pinanganku karena Zayan sudah menikah dan kalian tidak mungkin bersatu? Suara Asmi makin berat, bersama dengan tatapannya yang nanar. Wajahnya memerah padam. Bersambung, sampai jumpa kembali di bab berikutnya. Terima kasih.